Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari kedua bulan Februari tahun 2023. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023, di mana pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 18. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 32. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 dan hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu, juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40, Simeon yang digerakkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus mencoba
mengidentifikasi Yesus Kristus yang dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf kepadanya. Apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus Kristus? Kita bisa lihat pada Injil Lukas 2 ayat 27 sampai dengan 32. Simeon pada ayat yang ke-30 memuji Allah Bapa karena matanya telah melihat keselamatan Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Sementara pada ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Bunda Maria dan Santo Yusuf terheran-heran melihat kejadian tersebut, seperti reaksi orang yang berhadapan dengan kehadiran kuasa ilahi. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas 1 ayat 21 sampai dengan 22 dan 63, juga pada Injil Lukas 2 ayat 18. Simeon lalu memberkati mereka seperti berkat yang diberikan Imam Eli kepada orang tua Samuel, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab 1 Samuel 2 ayat ke-20. Sahabat Kuntum yang terkasih, kata-kata berkat yang diberikan Simeon dalam Injil Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35 mengandung nubuat bahwa akan ada penerimaan sebagai Mesias pada sebagian orang Yahudi, tetapi juga penolakan terhadap Yesus Kristus di antara orang Israel, sebagaimana kita bisa lihat dalam Injil Lukas 2 ayat 34. Yang berikutnya adalah Bunda Maria akan menderita karena melihat Yesus Kristus disangkal, dilawan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 35. Nubuat ini mungkin pula terkait dengan jawaban Yesus Kristus kepada Bunda Maria, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 49 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana nubuat Simeon, kita pun masing-masing diciptakan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tanpa tujuan. Dengan banyak cara, maka Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kita diajak selalu untuk menyesuaikan diri dengan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus dalam menciptakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf telah menjadi teladan bagi para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraannya. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus sudah punya maksud sendiri untuk setiap orang. Tinggal, maukah kita dibimbingnya? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi, jangan sampai lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.